Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 78. Di awal video ini, setelah memperhatikan sekitarnya dengan seksama, Bichir pun merasa yakin jika bangkai monster sepanjang 50 meter di depannya ini merupakan bangkai dari monster irang es yang disebut Basilisk. Situs penemuannya sendiri adalah punggung bukit ke-10 di Gunung Leruk Atlenoir dengan berjuluk Sandriper Dragon. Basilisk merupakan gabungan antara dragon dan demon. Burung-burung berjatuhan dari langit setelah terkena semburan napasnya, dan sisik-sisiknya mampu menanduskan suatu wilayah selama 50 tahun ke depan. Keberadaannya pasti membawa malapetaka. Terlebih, Basilisk juga tak bisa dibunuh dengan pedang, tombak, maupun mantra apapun. Tentu saja, meski Basilisk di sana hanyalah sebuah bangkai, secara naluriah, Madam Cilik tetap merasakan ketakutan. Sehingga Bichir pun terus menenangkannya sembari berpikir, sebelum aku regresi, sebelum era of ruination, makhluk ini adalah salah satu dari 3 Great Cataclysm yang berasal dari peradaban lain. Basilisk, dia tidak pernah meninggalkan jejak apapun, kecuali jika dia muncul dengan sendirinya. Makanya kukira dia sedang bersembunyi. Tidak kusangka dia sudah menjadi mayat begini. Basilisk itu memiliki kemampuan regenerasi lebih cepat daripada Swamp Mars Salamander. Tapi dia sampai mati tercabik-cabik begini. Itu artinya ada sesuatu atau seseorang yang memiliki kekuatan untuk membantai makhluk rang es ini, yang nyaris bisa bergenerasi tanpa batas seperti ini. Juga, tempat kematiannya ini terasa sama mengerikannya. Area ini diselimuti dengan mantra Dimensional Distortion yang jauh lebih kuat daripada barrier milik Andromalius maupun Meg Tower. Tower hitam dan merah itu menjulang tinggi menghadap gurun pasir ini. Entah kenapa aku merasa jika Whitewood ada di dalam tower itu. Dengan pikiran seperti itu, Bichir pun segera mendekat dan memasuki towernya. Di mana tepat setelah Bichir membuka pintu masuk towernya, Bichir langsung disambut oleh sebuah aura yang terasa benar-benar mengerikan. Sehingga Bichir pun semakin yakin jika sepertinya ia telah menemukan lokasi Whitewood-nya. Benar saja seperti dugaannya, ketika Bichir melangkah lebih jauh ke dalam towernya, ada sebuah pohon kering kerontang yang menjulang tinggi seperti deskripsi di sebuah buku. Pohon itu merupakan pohon Whitewood, pohon mana yang tertanam di alam pikiran seorang Meg. Konon, pohon ini ditanam oleh Jersey Morgue, Grandmaster of Sorcery, di gurun garam Gunung Leruk Atlenoir. Syarat penyemaiannya adalah kematian massal, dan memakan buah Whitewood akan memberikan kekuatan power white yang terkandung di dalamnya. Kemudian, setelah memperhatikan sekitarnya, Bichir yang merasa aneh dengan sosok seseorang yang duduk di bawah pohon Whitewood-nya pun berpikir, tempat ini terasa seperti Cradle of War. Tapi di sini pedang-pedang yang menjulang tinggi terhunus ke langit. Apa tempat ini ada kaitannya dengan Clan Baskerville? Terlebih orang itu, apa dia master tower ini? Tapi tak ada mana ataupun hawa kehidupan darinya. Dia cuma cangkang kosong yang telah lama mati. Kalau dia yang telah mengalahkan Basilisk itu, maka dulunya dia pasti orang yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, aku akan mengambil Whitewood-nya untuk sekarang, lalu menanyakan soal tempat ini pada Hugo nanti. Dengan pikiran seperti itu, Bichir yang telah begitu dekat dengan pohon Whitewood-nya pun langsung berusaha mengambilnya. Namun, baru saja Bichir yang mengulurkan tangannya menyentuh akar pohon Whitewood-nya, tiba-tiba saja obor-obor yang menempel di dinding towernya menyala bersamaan, disertai pintu masuknya yang tertutup tiba-tiba. Terlebih, bersamaan dengan Madam Cilik yang menggeram ketakutan. Sosoknya seorang yang Bichir kira telah mati dan hanyalah sebuah cangkang, kini menggerakkan tubuhnya ke dekat Bichir. Sehingga Bichir yang menyadarinya pun hendak berbalik sembari bergumam, tentu saja, mana mungkin misi ini akan semudah itu. Tepat setelah Bichir bergumam begitu, seseorang itu pun yang telah berdiri di dekatnya langsung saja menebaskan pedangnya.
Bahkan meskipun Bicir berhasil menghindarinya, seseorang tersebut terus saja menyerangnya berkali-kali. Meskipun begitu, melihat pola serangannya yang sangat repetitif, di mana seseorang itu hanya mengayunkan pedangnya tanpa arahan sama sekali, Bicir pun merasa jika seseorang itu benar-benar seperti boneka. Sehingga Bicir yang merasa sedikit kecewa pun segera mengeluarkan busurnya sembari berkata, "Sayang sekali, aku mengharapkan kenaik penjaga tempat ini lebih kuat darimu." Ya, itu cuma harapanku sih. Meski aku penasaran bagaimana caramu bertarung tanpa mana atau hawa kehidupan, tapi waktuku sangat terbatas. Jadi aku akan membunuhmu dalam satu serangan. Tepat setelah mengatakan itu, Bicir pun melepaskan tembakan dengan busurnya. Namun, di luar dugaan Bicir, seseorang tersebut tiba-tiba saja menggunakan teknik Baskerville Fang Form 1 untuk menangkis tembakannya. Sehingga Bicir yang awalnya meremehkannya pun tentu terkejut bukan main. Meskipun begitu, melihat sosok seseorang itu yang kini menerjangnya, Bicir yang tak bisa tinggal diam saja pun bergumam, "Sudah kuduga, kau menyembunyikan kekuatanmu. Madam Cilik, cepatlah sembunyi. Tampaknya aku tak perlu menahan diri lagi." Tepat setelah mengatakan itu, Bicir pun segera mengeluarkan pedang Beelzebubnya dan langsung menerjang maju dengan teknik terkuatnya, yaitu teknik Baskerville yang ketujuh. Namun, meskipun Bicir telah menggunakan teknik terkuatnya, lagi-lagi Bicir dikejutkan dengan tindakan seorang itu yang menggunakan teknik Baskerville Fang ke-8. Terlebih bersamaan dengan Bicir yang terbelalak berteriak kesakitan karena terkena damage yang besar oleh teknik tersebut. Tanpa medulikan helmnya yang kini rusak karena serangan Bicir, sosok seseorang itu berkata, "Itu wujud dari Lurking Fang Ambush." Mendengar perkataannya, bersamaan dengan tubuhnya yang kembali mulai bergenerasi, Bicir yang terkejut bukan main pun liriknya bertanya, Baskerville Fang ke-8 digabungkan di Lurking Fang Ambush. Siapa kau?" Video ini pun diakhiri dengan rambut panjangnya yang terurai dan wajahnya yang terbalutkan oleh perban. Seseorang itu pun mengatakan, "Aku Kain Corso Le Baskerville. Aku adalah Gravekeeper dari Grave of Sword."